Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Krisna, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ada bicara dengan Bapak siapa? Bisa dipanggil Pak Raharja. Baik, Bapak Raharja, usianya saat ini berapa Pak? 20 tahun dok. Baik, Bapak saat ini pekerjaan sehari-harinya sebagai apa? Saya sebagai mahasiswa Baik, Bapak saat ini tinggal di mana? di rumah kedua orang tua saya Pak. Baik, Bapak apakah ada keluhan yang ingin disampaikan atau ada hal yang bisa saya bantu? Siku di tangan kanan saya nyeri dok. Baik, siku kanannya nyeri ya Pak ya, bisa ditunjukkan lokasi nyerinya di mana? Di sini dok. Di sikunya Pak ya. Baik, Bapak sejak kapan Bapak merasakan nyerinya ini? Kira-kira sekitar 2 hari yang lalu dok. Sekitar 2 hari yang lalu ya. Baik, bisa diceritakan bagaimana nyerinya ini bisa timbul Pak? Waktu itu saya sedang mengerjakan tugas di komputer. Kemudian ketika saya mulai menggerakkan siku, mulai terasa nyeri dia dok. Baik, jadi karena bertumpu lama ya Pak ya saat mengerjakan tugas, Iya, jadinya sikunya nyeri ya. Iya. Baik Pak, apakah nyerinya ini hilang timbul atau terus menerus Bapak rasakan? Terus menerus dok. Terus menerus ya Pak ya. Dari skala 1 tidak nyeri hingga 10 sangat nyeri. Kira-kira berapa Bapak berikan skalanya ya? Mungkin 3 dok. 3 ya Pak ya, masih bisa ditahan nyerinya Pak ya. Iya dok. Baik. Untuk nyerinya ini sendiri apakah mengganggu aktivitas Bapak seperti mandi, menggunakan baju dan lain sebagainya? Cukup mengganggu dok. Cukup mengganggu ya Pak ya. Apakah mengganggu istirahat Bapak juga? Beberapa kali saya agak susah tidur karena nyerinya cukup terasa. Baik, agak susah tidur dan mengganggu istirahat Bapak ya. Baik Pak, apakah ada hal-hal yang memperberat dari nyerinya ini Pak? Terutama saat melakukan aktivitas yang cukup berat dok. Saat melakukan aktivitas yang cukup berat ya Pak ya. Kemudian apakah ada hal-hal yang memperingan dari nyerinya ini? Tidak ada dok. Tidak ada ya Pak ya. Baik, apakah ada gejala lain yang Bapak rasakan selain nyeri pada siku ini Pak? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik. Apakah Bapak pernah mengalami hal yang sama sebelumnya Pak? Belum dok. Belum pernah ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki riwayat penyakit sistemik saat ini seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya? Tidak dok. Tidak ada ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian apakah keluarga mengalami keluhan yang sama saat ini Pak? Tidak dok. Tidak ada ya Pak ya. Baik. Untuk riwayat kebiasaan Bapak itu tangan yang paling dominan Bapak gunakan tangan kanan atau tangan kiri ya Pak ya? Tangan kanan dok. Tangan kanan ya Pak ya. Kemudian Bapak kan sebagai mahasiswa, Bapak mengerjakan tugas dan menulis dan segala macamnya itu menggunakan tangan kanan atau tangan kiri dominan Pak? Tangan kanan juga dok. Tangan kanan juga ya Pak ya. Baik Pak, jadi di sini saya akan melaksanakan pemeriksaan joint and spine, terutama sendi siku Bapak, di mana terdiri dari pemeriksaan inspeksi atau melihat, palpasi atau sedikit ada penekanan, kemudian ada ROM, range of motion, yaitu mengetahui keterbatasan gerak atau tidak, kemudian ada beberapa special test seperti tennis elbow dan juga golfer's elbow. Jadi di sini karena nyerinya berada di siku, Bapak tidak perlu melepas baju bagian atas Bapak. Kemudian Bapak tidak perlu ragu dan khawatir karena kami akan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan tersebut? Bersedia dok. Baik, jika Bapak bersedia, dipersilakan menuju ke ruang pemeriksaannya Pak ya. Saya akan melaksanakan aseptik dan menyiapkan alat terlebih dahulu. Silakan Pak. Disiapkan alat yaitu goniometri. Baik Pak, mari kita mulai pemeriksaannya Pak ya. Jadi yang pertama saya akan melaksanakan pemeriksaan secara inspeksi atau melihat terlebih dahulu. Bisa seperti ini tangannya Pak. Baik, saya lihat terlebih dahulu, kemudian diputar seperti ini Pak. Dan diputar seperti ini. Baik Pak, silakan diturunkan. Jadi secara inspeksi, saya membandingkan siku kiri dan kanan Bapak itu masih simetris ya Pak ya. Untuk carrying angle atau sudut pembawaan pada sikunya itu normal, yaitu 5 derajat sampai 15 derajat. Kemudian untuk kulitnya sendiri itu tidak ada kemerahan ya Pak ya, baik kanan maupun kiri. Tidak ada luka seperti laserasi maupun ekimosis. Kemudian saya tidak temukan adanya bengkak baik di kanan maupun kiri. Kemudian tidak saya temukan adanya deformitas seperti shortening atau pemendekan, angulasi, pembentukan sudut, ataupun rotation atau pemutaran sendi ya Pak ya. Kemudian saya tidak temukan adanya atrofi otot atau pengecilan otot pada siku kanan dan kiri Bapak. Selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan palpasi ya Pak ya, atau sedikit penekanan pada siku Bapak. Silakan siku Bapak seperti ini. Saya pertama akan melaksanakan pemeriksaan suhu terlebih dahulu ya. Saya akan mengecek suhunya terlebih dahulu.
Baik, di sini suhunya itu normal ya Pak ya, yaitu sama dengan kulit di sekitarnya. Selanjutnya saya akan melaksanakan penekanan pada beberapa titik-titik. Jadi yang pertama saya akan menekan pada olecranon dan juga epicondylus posteriornya di sini. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak, Dok. Tidak. Baik, itu selanjutnya saya akan melaksanakan penekanan pada epicondylus lateralis dan garis supracondylernya. Lateralis itu bagian yang luar. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak, Dok. Kemudian untuk selanjutnya epicondylus medialis dan garis supracondylernya, yaitu pada bagian tengah. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak, Dok. Baik, tidak. Terus selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan sirkulasi, yaitu mengecek capillary refill test. Jadi di sini saya akan memencet kuku Bapak selama 5 detik, kemudian melepasnya dan melihat perubahan warnanya. Baik, di sini perubahan warnanya kurang dari 2 detik, itu artinya normal ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan sensoris. Jadi di sini apakah ada terasa kebas Pak? Tidak, Dok. Ada rasa kesemutan? Tidak, Dok. Baik Pak. Jadi untuk sensorisnya juga normal. Baik, untuk selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan ROM atau range of motion ya Pak ya. Saya akan melaksanakan pemeriksaan apakah ada keterbatasan gerak baik siku kanan maupun siku kiri Bapak. Saya mulai dari siku kanan Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi yang pertama yaitu pemeriksaan ekstensi dan juga fleksi. Ekstensi seperti ini, kemudian fleksi dilipat sikunya seperti ini. Baik. Saya akan menggunakan alat goniometri. Jadi yang pertama saya akan mengukur dari ekstensinya terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, di sini 0 derajat ya Pak ya untuk ekstensinya. Kemudian untuk fleksinya bisa dilipat Pak. Baik, di sini saya temukan 145 derajat, itu artinya normal ya Pak ya, tidak ada keterbatasan gerak. Selanjutnya masih di siku kanan ada gerakan yang namanya supinasi dan pronasi. Jadi normalnya seperti ini, tangan lengan atasnya nempel pada tubuh, kemudian untuk supinasi itu menengadah ke atas dan pronasi itu telungkup ke bawah. Baik. Jadi normalnya seperti ini. Jadi saya mulai dari supinasi terlebih dahulu ya Pak ya. Supinasi yaitu menengadah ke atas. Silakan Bapak digerakkan. Baik, di sini 85 derajat artinya normal ya Pak ya. Selanjutnya yaitu pronasi, silakan Pak digerakkan. Baik, di sini juga 85 derajat, itu artinya normal ya Pak ya. Baik. Terus selanjutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan pada siku kiri Bapak. Yang pertama ekstensi ya Pak ya, masih sama seperti yang tadi. Jadi ekstensinya di sini 0 derajat ya Pak ya. Selanjutnya bisa difleksikan. Baik, 135 derajat itu artinya normal. Selanjutnya yaitu supinasi dan pronasi masih sama yang seperti yang tadi ya Pak ya. Jadi yang pertama silakan Bapak lakukan supinasi. Supinasi, baik. Di sini 85 derajat itu artinya normal ya Pak ya. Selanjutnya pronasi atau telungkup ke bawah, silakan Pak. Baik, di sini 85 derajat itu artinya normal ya Pak ya. Jadi untuk ROM-nya sendiri itu tidak ada keterbatasan gerak baik siku kanan maupun siku kiri Bapak. Selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan special test atau tes khusus terdiri atas tennis elbow dan juga golfer's elbow. Jadi yang pertama yaitu tennis elbow ya Pak ya. Tennis elbow, tangannya yaitu pronasi, kemudian digenggam ya Pak ya. Digenggam, nanti saya akan ekstensikan pergelangan tangannya dan akan menekan pada bagian lateralnya. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak, Dok. Tidak ya. Kemudian untuk selanjutnya golfer's elbow, itu tangannya supinasi, kemudian digenggam, kemudian saya ekstensikan pergelangan tangan dan saya akan menekan pada bagian medial atau bagian tengah. Apakah nyeri Pak? Tidak, Dok. Tidak. Baik, hal yang sama juga pada siku kirinya. Yang pertama tennis elbow yaitu pronasi, kemudian digenggam, lalu saya ekstensikan pergelangan tangan dan saya akan menekan pada lateralnya. Apakah nyeri Pak? Tidak, Dok. Baik. Selanjutnya golfer's elbow, supinasi, lalu ekstensikan pergelangan tangan dan menekan pada bagian medial. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak, Dok. Tidak. Baik Pak, untuk spesial testnya itu tidak ada rasa nyeri, itu artinya normal ya Pak ya. Baik Pak, untuk pemeriksaan itu sudah selesai semuanya.
Silakan Bapak kembali ke tempat tadi ya Pak ya. Saya akan menyiapkan merapikan alat dan juga melaksanakan aseptik kembali. Silakan Pak. Baik, saya akan merapikan alat terlebih dahulu, kemudian melaksanakan aseptik. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi saya temukan inspeksinya atau penglihatan dari siku Bapak itu normal semua. Untuk palpasi ada sedikit penekanan itu juga normal, ROM-nya tidak ada keterbatasan gerak, dan untuk spesial tesnya itu tidak ada rasa nyeri, itu artinya normal ya Pak ya. Jadi di sini saya menduga bahwa Bapak hanya kecapean saja, itu sendinya sehingga terasa nyeri. Jadi di sini saya tidak akan resepkan beberapa obat. Silakan Bapak istirahatkan terlebih dahulu sendi sikunya, terutama siku bagian kanannya. Kemudian tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berat ya Pak ya. Betul. Baik, apakah ada hal yang ingin ditanyakan sebelumnya Pak? Tidak ada lagi dok. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya Pak. Dipersilakan Bapak keluar dari ruang pemeriksaannya. Terima kasih Pak. Oke sih dok.